Halo ayah bunda dan para terapis sahabat Abapedia dimanapun Anda berada, Hanaris Wellness kembali menyapa Anda sekalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu panduan praktis terapi gagap untuk anak-anak kita yang juga memiliki tantangan lain, seperti cerebral palsy, gangguan saraf, atau kondisi fisik lainnya. Seringkali orang tua berharap anak bisa langsung berbicara lancar seperti anak lain. Tapi, mari kita geser sedikit tujuan kita. Tujuan utama terapi ini bukan semata-mata menghilangkan gagap, tapi membantu anak agar bisa berkomunikasi dengan efektif dan percaya diri, sesuai dengan kemampuan fisik dan kognitifnya. Bagi anak dengan kondisi khusus, ada 3 fokus utama dalam terapi. Pertama, meningkatkan kontrol fisik bicara. Ini artinya kita bantu kuatkan otot mulut, lidah, dan pernapasannya. Kedua, meningkatkan kesiapan emosionalnya. Kita ciptakan rasa aman agar anak tidak takut saat mencoba bicara. Dan yang ketiga, menumbuhkan keberaniannya untuk berkomunikasi. Kita ajarkan bahwa setiap usaha untuk berbicara adalah sebuah keberhasilan, bukan kesalahan. Jangan pernah menganggap gagap sebagai kegagalan ya bunda. Nah, bagaimana kita bisa membantu di rumah? Latihan di rumah adalah kunci agar terapi di klinik terus berlanjut hasilnya. Ayah dan bunda tidak perlu membuat sesi latihan yang kaku dan formal. Cukup jadikan ini sebagai kegiatan bermain harian yang menyenangkan. Pertama, mari kita coba latihan napas dan tiupan. Tujuannya adalah melatih kontrol napas agar bicaranya tidak tersendat. Aktivitasnya simple banget. Misalnya, ajak anak meniup gelembung sabun bersama, serukan atau nyalakan lilin kecil dan hitung bersama berapa lama anak bisa meniupnya sampai padam. Bisa juga sambil bermain, letakkan kapas di meja, lalu ajak anak meniupnya dengan sedotan sambil mengucapkan kata-kata pendek seperti ma, pa, atau ba. Selanjutnya, latihan gerak mulut dan lidah, atau yang biasa disebut Astorisk Oral Motor Exercise Astoris. Latihan ini penting untuk melatih kekuatan dan koordinasi otot bicaranya. Coba ajak anak bercermin sambil membuka dan menutup mulut. Lalu, julurkan lidah ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Siuliala sedang bermain. Atau coba tiup pipi kanan dan kiri secara bergantian seperti ikan kembung. Bisa juga dengan menjilat ujung sendok yang sudah diolesi madu atau selai untuk melatih kontrol lidahnya. Aktivitas ini bukan hanya melatih, tapi juga membangun koneksi yang menyenangkan antara kita dan anak. Latihan ketiga adalah latihan irama dan suara. Ini membantu anak menjaga tempo bicara dan kestabilan suaranya. Caranya, bernyanyi lagu anak-anak dengan nada yang pelan dan ceria. Misalnya lagu Balonku atau Bintang Kecil. Bisa juga sambil membaca kata sederhana, sambil menepuk tangan mengikuti irama seperti Mama tepuk-tepuk, Papa tepuk-tepuk, atau ulangi kalimat pendek sambil mengikuti ketukan meja atau alat musik mainan. Irama membantu otak mengatur alur bicara menjadi lebih teratur. Terakhir, jangan lupakan latihan relaksasi wajah dan leher. Ketegangan otot seringkali menjadi pemicu gagap. Kita bisa mengusap lembut leher dan pipi anak sambil mengajaknya menarik napas panjang, atau ajak anak menutup mata, menarik napas pelan selama 3 detik, lalu menghembuskannya perlahan. Bermain muka lucu di depan cermin, seperti menyeringai, membuka mulut lebar, atau menggembungkan pipi juga cara yang bagus untuk melemaskan otot-otot wajah. Semua latihan ini, jika dilakukan dengan santai dan penuh tawa, akan terasa seperti permainan biasa. Selain latihan teknis tadi, sikap kita sebagai orang tua adalah
kuncinya. Sikap ayah dan bunda sangat berperan dalam membentuk suasana bicara yang nyaman untuk anak. Pertama, dan ini sangat penting, beri waktu anak menyelesaikan ucapannya. Jangan pernah memotong kalimatnya atau membantu melengkapi kata yang belum selesai. Mungkin niat kita baik, tapi itu justru bisa membuatnya merasa gagal. Dengan sabar menunggu, kita memberinya rasa aman dan penghargaan atas usahanya. Kedua, gunakan gaya bicara yang pelan dan lembut. Anak adalah peniru ulung. Mereka cenderung meniru ritme bicara orang tuanya. Jika kita berbicara cepat dan terburu-buru, anak akan lebih mudah merasa tegang dan gagapnya bisa bertambah. Jadi, mari kita menjadi model bicara yang tenang. Ketiga, jangan sekali-kali menegur atau mempermalukannya. Hindari komentar seperti, "Jangan gagap" atau "Coba ulangi yang benar." Kalimat-kalimat ini, meskipun mungkin tidak sengaja, bisa menumbuhkan rasa takut untuk berbicara. Gantilah dengan pujian positif. Fokus pada keberhasilan sekecil apapun. Misalnya, katakan, "Wah, kamu hebat, sudah berani bicara pelan tadi." Atau, "Ibu suka sekali cara kamu menceritakannya tadi." Pujian seperti ini akan membangun kepercayaan dirinya. Dan yang terakhir, gunakan bahasa tubuh dan ekspresi yang hangat. Tatapan mata yang lembut, senyuman tulus, dan sentuhan ringan di bahu bisa membuat anak merasa diterima dan tidak dihakimi. Komunikasi nonverbal kita sama pentingnya dengan kata-kata yang kita ucapkan. Anak dengan kondisi khusus seringkali memerlukan tim yang solid agar terapinya efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara orang tua, terapis wicara, fisioterapis, psikolog, dan dokter sangatlah penting. Terapis wicara akan memantau kemajuan bicara dan motorik mulut. Fisioterapis mungkin membantu memperkuat otot pendukung bicara. Psikolog bisa membantu anak mengelola kecemasan saat berbicara. Biasanya, terapis akan memberikan lembar latihan atau panduan untuk dilakukan di rumah. Tugas kita sebagai orang tua adalah mencatat hasilnya setiap minggu. Catat saja hal-hal sederhana, misalnya seberapa sering anak berani memulai obrolan, berapa lama ia bisa bicara tanpa tersendat, atau bagaimana ekspresinya saat bicara. Catatan ini sangat berharga bagi tim terapi untuk merancang langkah selanjutnya. Ayah dan bunda perlu diingat bahwa kemajuan pada anak dengan gagap tidak selalu terlihat dari kelancaran bicaranya saja. Perhatikan perubahan perilaku komunikasinya. Beberapa tanda positif yang perlu kita syukuri adalah saat anak lebih berani memulai pembicaraan meskipun masih terbata-bata, atau saat ia tidak lagi marah atau frustrasi ketika gagapnya muncul. Jika frekuensi gagapnya menurun perlahan dari minggu ke minggu, atau ia sudah bisa mengatur napasnya dengan lebih baik, itu adalah kemajuan besar. Kalau anak sudah bisa menikmati kegiatan berbicara atau bernyanyi tanpa merasa tertekan, itu artinya terapi kita berjalan ke arah yang benar. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan pesan untuk kita semua, baik orang tua maupun terapis. Gagap yang disertai kondisi cacat lain bukanlah sebuah kegagalan bicara. Ini adalah tantangan koordinasi antara tubuh dan otak yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan empati yang luar biasa. Dengan latihan yang konsisten, lingkungan yang penuh penerimaan, dan dukungan tim terapi yang sabar, anak kita pasti akan menunjukkan perkembangan yang nyata. Perkembangan itu bukan hanya pada kelancaran bicaranya, tetapi yang lebih penting dalam rasa percaya diri dan keinginannya untuk berkomunikasi. Ingat, tujuan akhirnya bukanlah tidak gagap sama sekali, melainkan agar anak kita mampu berbicara
didengar, dan merasa dihargai apa adanya. Setiap suara berharga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi informasi positif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.